Ibu saya dirawat di rumah sakit karena stroke, tetapi ibu mertua saya tidak mengizinkan saya merawatnya, bahkan melontarkan kata-kata pahit. Aku tidak akan membiarkanmu membawa uang dari rumah ini untuk orang lumpuh yang tidak berguna itu. Suami saya memihak ibunya, berkata, "Ibu, benar. Orang yang sudah lumpuh ya pasrah saja, hanya buang-buang uang dan tenaga." Saya segera menulis surat cerai dan berkata, "Aku tidak bisa hidup dengan kalian lagi, kalian terlalu jahat dan kalian akan menerima balasannya." Hadirin sekalian, nama saya Lestari, usia 30 tahun. Di mata orang luar, saya adalah seorang wanita sukses. Bekerja di bidang pembuatan konten digital dengan penghasilan ratusan juta rupiah setiap bulan. Tetapi di Jakarta ini, apa gunanya punya banyak uang jika setiap malam saya harus kembali ke sebuah rumah tangga yang sudah busuk dari dalam? Saya selalu memilih untuk hidup sederhana, berpakaian biasa, dan bekerja keras siang dan malam hanya demi menjaga keutuhan rumah tangga saya. Namun, hidup tidak pernah berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kebaikan yang ditempatkan di tempat yang salah sama saja dengan menggali kuburan untuk diri sendiri. Hari yang menentukan itu jatuh pada hari Selasa sore yang kelabu. Langit Jakarta di bulan November terasa menusuk tulang. Angin musim hujan bertiup kencang menghantam kaca jendela kantor. Saya sedang fokus menatap layar laptop untuk menyelesaikan draft rencana media bagi klien ketika telepon berdering. Di layar muncul dua kata, "Bapak menelepon." Saya meraih telepon, belum sempat menyapa. Suara ayah saya di seberang sana sudah terdengar parau bergetar dan pecah, di antara napas yang terengah-engah. "Tari, cepat pulang, nak. Ibumu jatuh di kamar mandi." Mulutnya jadi miring, dibangunkan tidak sadar-sadar. "Bapak sudah panggil ambulans. Mereka sedang membawanya ke RSCM. Cepat ke sana, nak." Jantung saya serasa diremas oleh tangan tak terlihat. Tanah di bawah kaki saya seakan runtuh saat itu juga. Telinga saya berdengung. Suara angin di luar jendela tiba-tiba berubah menjadi raungan pilu. Stroke. Penyakit mematikan yang selalu saya khawatirkan setiap kali memikirkan usia tua orang tua saya akhirnya mengetuk pintu rumah kami. Ibu saya, Ibu Sari, seorang pensiunan guru yang baik hati yang seumur hidupnya selalu berhemat merawat suami dan anak-anaknya dengan penuh kasih. Mengapa beliau harus mengalami ini? Saya menyambar jaket, menutup laptop, dan berlari keluar kantor seperti orang gila. Jalanan dari kantor ke rumah sakit yang biasanya macet total, kini terasa berkali-kali lipat lebih jauh. Di dalam taksi, kedua tangan saya saling meremas hingga memerah, hati saya seperti terbakar. Mulut saya tak henti-hentinya berdoa memohon pada Tuhan agar ibu saya selamat dari cobaan ini. Saya benci diri saya sendiri karena beberapa minggu terakhir terlalu sibuk mencari uang, terlalu sibuk menuruti permintaan tidak masuk akal dari keluarga suami, sehingga belum sempat pulang untuk makan bersama ibu. Ketika saya berlari tergopoh-gopoh tiba di lobi UGD, pemandangan di depan mata membuat hati saya teriris. Ayah saya, pria dengan rambut yang sudah memutih sedang duduk tertunduk dengan kepala di antara kedua tangannya di kursi tunggu yang dingin. Punggungnya yang kurus bergetar hebat. Melihat saya, beliau mengangkat wajahnya, matanya merah bengkak, air mata membasahi kerutan di wajahnya. "Ibumu sudah di dalam lebih dari setengah jam, nak," kata dokter, "kondisinya parah. Bapak takut." Saya langsung memeluk ayah, berusaha menelan benjolan pahit di tenggorokan untuk menjadi sandaran baginya. Bau desinfektan yang menyengat di rumah sakit menusuk hidung, terasa dingin dan pekat dengan aroma antara hidup dan mati. Tepat pada saat itu, pintu ruang gawat darurat terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah tegang. Dia adalah Dokter Arya, orang yang kelak saya ketahui sebagai penyelamat terbesar dalam hidup saya. "Siapa keluarga pasien atas nama Ibu Sari?" Suara dokter terdengar tegas. "Saya, Dok, saya putrinya." "Bagaimana keadaan ibu saya?" Saya maju, nyaris menarik ujung jas putihnya. Dokter Arya menatap saya dengan tatapan prihatin, tetapi kata-katanya sangat jelas dan langsung pada intinya. "Pasien mengalami stroke iskemik yang luas. Gumpalan darah telah menyumbat arteri serebral tengah. Risiko kelumpuhan total separuh badan bagian kanan dan kehilangan kemampuan bicara sangat tinggi, bahkan bisa mengancam jiwa jika tidak ditangani segera. Kami perlu melakukan operasi pengambilan trombus dan pemasangan stent secepatnya. Keluarga perlu mempersiapkan mental dan yang terpenting siapkan dana besar sekarang juga untuk membayar biaya rumah sakit dan membeli alat medis yang tidak ditanggung asuransi. Biaya awal setidaknya beberapa ratus juta. Mohon putuskan dengan cepat. Waktu sangat berharga. Setiap detik otak kekurangan oksigen,
jaringan otak akan mati. Setiap kata dari Dokter Arya seperti pukulan palu yang menghantam gendang telinga saya, ratusan juta. Bagi banyak keluarga, itu adalah jumlah yang sangat besar. Bisa membuat mereka menjual rumah, tapi bagi saya, uang bukanlah masalah. Saya bisa menghasilkan uang. Saya punya tabungan. Nyawa ibu saya jauh lebih berharga. Dokter, lakukan apapun yang terbaik untuk ibu saya. Uang bukan masalah, tolong selamatkan ibu saya. Jawab saya tegas. Tatapan saya tajam tanpa keraguan sedikit pun. Dokter Arya mengangguk dan segera kembali ke ruang gawat darurat. Saya menoleh ke ayah dan memintanya untuk menunggu. Sementara saya harus segera pulang. Seluruh uang tunai dan buku tabungan darurat saya simpan di brankas di rumah yang saya tinggali bersama suami dan ibu mertua. Limit transfer kartu debit yang saya bawa tidak akan cukup untuk menutupi biaya besar yang akan datang. Saya harus pulang mengambil buku tabungan untuk mencairkannya di bank. Saat itu di kepala saya hanya ada satu pikiran. Selamatkan ibu. Saya tidak tahu bahwa kepulangan saya kali ini akan menjadi titik balik yang merobek topeng kepalsuan orang-orang yang hidup sebagai parasit dari keringat dan air mata saya. Sekelompok iblis berwujud keluarga sedang menunggu saya di sana. Mobil berhenti mendadak di depan gerbang rumah 3 lantai di sebuah gang di kawasan Kebayoran Baru. Ini adalah rumah peninggalan orang tua suami saya. Dari luar tampak megah, tetapi untuk mempertahankan kemegahan itu, dari setiap unit AC hingga sofa kulit impor di dalamnya, semuanya dibeli dengan uang hasil kerja keras saya. Bima. Suami saya adalah seorang pria berusia 32 tahun yang berprofesi sebagai pegawai kantor, tetapi gajinya yang hanya 5 juta sebulan nyaris tidak cukup untuk membeli bensin dan nongkrong di warung kopi. Sementara itu, semua biaya hidup dari sayur mayur hingga perjalanan mewah ibunya semua berasal dari rekening saya. Saya mendorong gerbang besi dan masuk ke dalam rumah, seluruh tubuh saya basah oleh keringat dingin. Meskipun cuaca sedang tidak panas, jantung saya berdebar kencang. Saya berniat langsung naik ke lantai 2 untuk membuka brankas. Tetapi begitu melangkah melewati ruang tamu, saya seperti disiram sember air es. Ibu Ratna, ibu mertua saya sedang berdiri berkacak pinggang di tengah ruangan. Usianya 58 tahun, berpakaian necis dengan gaun sutra yang saya belikan bulan lalu. Wajahnya yang ketus dipoles riasan tebal, aroma parfum mahal yang menyengat memenuhi udara, sangat kontras dengan penampilan saya yang acak-acakan dan panik. Melihat saya berlari masuk, tanpa sepatah kata pun menanyakan mengapa menantunya pulang saat jam kerja, beliau langsung menyalak dengan suara melengking penuh tuduhan. Kamu dari mana saja baru pulang jam segini? Tahu ini jam berapa? Kamu mau seisi rumah ini mati kelaparan. Hah? Nasi tidak dimasak, rumah tidak dibersihkan. Aku telepon Bima. Dia bilang tidak tahu kamu di mana. Kamu itu menikah untuk jadi pajangan di rumah ini atau bagaimana? Saya menggigit bibir, menahan rasa sakit hati yang sudah sampai ke tenggorokan. Biasanya demi kedamaian rumah saya akan menahan diri, meminta maaf, lalu pergi ke dapur. Tapi tidak untuk hari ini, ibu saya sedang berada di antara hidup dan mati. Saya tidak punya waktu untuk berdebat dengan wanita egois ini. Bu, maafkan Tari, ada urusan mendadak. Ibu saya baru saja kena stroke, sedang di UGD RSCM. Dokter bilang kondisinya kritis. Tari pulang mau ambil buku tabungan untuk bayar biaya rumah sakit. Untuk makan malam, tolong ibu dan Mas Bima urus sendiri dulu, ya. Saya berbicara dengan cepat, suara serak, mencoba melewatinya untuk naik ke tangga. Tetapi Ibu Ratna tidak membiarkan saya lewat. Mendengar kata buku tabungan dan stroke, mata sipitnya langsung menyala seperti lampu mobil. Beliau maju dengan agresif, merentangkan tangan menghalangi tangga dan menatap saya dengan tajam. Apa katamu? Ambil buku tabungan. Kamu mau bawa berapa banyak uang dari rumah ini? Hah? Saya tertegun. Uang dari rumah ini selama hampir 10 tahun ini, adakah 1 rupiah pun uang di rumah ini yang bukan hasil kerja keras saya? Tolong minggir, Bu. Biar Tari naik. Ini uang tabungan Tari saya mau pakai untuk mengobati ibu kandung saya. Dokter bilang harus segera dioperasi pasang stent. Biayanya ratusan juta. Tari tidak punya waktu untuk menjelaskan. Saya membentak. Kesabaran saya sudah mencapai batasnya. Mendengar angka ratusan juta, Ibu Ratna seperti lintah disiram garam. Beliau melompat, menepuk-nepuk pahanya, dan mulai berteriak dengan suara cempreng khasnya. Ya Tuhan, ratusan juta. Kamu gila. Kamu itu menantu di rumah ini.
Uang yang kamu hasilkan itu milik bersama suami istri. Itu uang keluarga Darmawan. Kamu mau membuang ratusan juta begitu saja, stroke itu cukup dibawa ke pengobatan alternatif, minum jamu herbal juga sembuh. Untuk apa operasi segala macam? Buang-buang uang. Kamu mau menguras harta suami untuk memperkaya keluargamu sendiri? Ya. Darah saya mendidih dan langsung naik ke kepala. Saya menatap lekat-lekat wanita di depan saya. Rasa jijik yang luar biasa muncul. Inilah ibu mertua yang setiap bulan rutin saya transfer 30 juta untuk uang jajan yang saya belikan segalanya mulai dari sarang burung walet hingga voucher perawatan spa mewah. Tapi sekarang ketika ibu kandung saya sedang meregang nyawa, beliau justru berdiri di sini mempermasalahkan setiap sen uang yang saya hasilkan dengan darah dan air mata. Ibu tolong jaga ucapan. Uang ini hasil keringat saya. Suami saya, anak ibu, gajinya sebulan 5 juta tidak cukup untuk beli rokok dan kopi. Mana ada bagian dia di buku tabungan ini? Ibu kandung saya sedang menunggu ajal. Jangan paksa saya. Desis saya melalui gigi yang terkatup mendorong tangannya dengan kasar untuk naik ke atas. Saya berlari ke kamar tidur, berlutut di depan berangkas. Tangan saya gemetar saat memasukkan kode. Air mata frustrasi mulai menetes. Saya menyambar beberapa buku tabungan, mengambil tas dan beberapa potong pakaian, lalu memasukkannya ke dalam koper kecil. Saya pikir selama saya bisa mendapatkan uang dan pergi dari neraka ini, urusan lain bisa dipikirkan nanti. Tetapi ketika saya membawa barang-barang saya keluar dari kamar, pemandangan di lantai bawah telah berubah total. Bima, suami saya yang pengecut dan tidak berguna itu entah kapan sudah pulang. Dia sedang berbaring malas di sofa ruang tamu. Sepatu kerjanya bahkan belum dilepas. Matanya terpaku pada layar ponsel yang menyiarkan suara riuh dari sebuah game online. Melihat saya turun, Ibu Ratna segera berlari ke arah anaknya, memegangi lengannya, dan menangis meraung-raung. Seolah-olah baru saja saya siksa habis-habisan. Drama yang sudah sangat saya kenal, tetapi apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mendorong saya ke titik keputusasaan dan kebencian yang paling dalam. Langkah saya terhenti di tengah anak tangga. Di ruang tamu, Ibu Ratna sedang menangis histeris. Air mata buaya mengalir di wajahnya yang penuh riasan. Sambil menepuk-nepuk pahanya, beliau menunjuk ke arah saya dan berteriak pada putranya yang masih asyik dengan gamennya. Bima, lihat istrimu itu. Dia mau membawa semua uang di rumah ini untuk ibunya yang tua itu. Ibu sudah melarangnya, tapi dia tidak mau dengar. Dia bahkan berani mendorong ibu, dia memaki ibu. Dia bilang, kamu itu pengecut, suami yang numpang hidup pada istri, kamu itu kepala keluarga. Masa kamu biarkan istrimu menginjak-injak harga dirimu seperti ini? Bima dengan malas mengalihkan pandangannya dari ponsel. Wajahnya menunjukkan ekspresi seorang pengecut. Matanya sayu, kantong matanya menghitam karena begadang main game dan berjudi. Dia menatap saya lalu beralih ke tumpukan buku tabungan di tangan saya dan sedikit mengernyitkan dahi. Alih-alih bertanya bagaimana keadaan ibu mertuanya, dia justru mengeluarkan suara serak yang menyebalkan. Kamu ini bikin ribut apa sih? Pulang kerja capek-capek bukannya ada makanan, malah dengar ibu dan anak ribut, letakkan buku tabungan itu. Uang itu rencananya bulan depan mau aku pakai untuk ganti mobil baru. Kamu mau bawa kemana? Dunia seakan berputar di depan mata saya, ganti mobil baru. Sementara ibu saya terbaring di ranjang rumah sakit menunggu operasi untuk menyelamatkan nyawanya, suami hina saya ini justru mengkhawatirkan uang untuk memuaskan gengsinya yang kosong. Saya menuruni anak tangga terakhir, mengambil napas dalam-dalam untuk menahan gemetar, menatap lurus ke wajah ibu dan anak itu. Suara saya terdengar dingin menusuk. Dengarkan baik-baik. Ibuku sedang kritis karena stroke. Dokter bilang bisa lumpuh separuh badan. Harus segera dioperasi. Aku membawa uangku sendiri untuk menyelamatkan ibuku. Sejak menikah denganmu, rumah ini aku yang menanggung. Dari makanan sampai baju yang ibumu pakai semuanya uangku. Jadi, tutup mulutmu dan minggir. Pernyataan saya yang terus terang menyengat harga diri murahan Ibu Ratna. Beliau seperti kesetanan, melompat-lompat, wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol. Beliau maju dan menunjuk lurus ke wajah saya dengan jari yang berkutek merah menyala. Air liurnya muncrat kemana-mana. Oh, dasar perempuan kurang ajar. Kamu sombong karena bisa cari uang, lalu berani merendahkan keluarga suami. Ya. Aku beritahu kamu perempuan kalau sudah menikah itu hidup di rumah suami, mati jadi hantu di rumah suami. Uang yang kamu hasilkan itu milik anakku.
Aku sama sekali tidak akan mengizinkanmu membawa 1 sen pun dari rumah ini untuk mengobati orang lumpuh yang tidak berguna itu. Jaga mulut ibu, jangan memfitnah dan menghina ibu kandung saya. Bentak saya, mata saya melotot. Aku akan terus bicara. Memangnya kenapa ibumu kena stroke, lumpuh ya? Lumpuh jadi orang cacat. Uang yang dibuang ke sana itu sama saja seperti melempar garam ke laut. Diobati pun paling hanya bertahan beberapa hari lagi, lalu merepotkan anak cucu untuk membersihkan kotorannya. Cepat simpan uang itu, teriak Ibu Ratna dengan suara melengking. Kata-kata kejam itu keluar dari mulutnya begitu lancar. Seolah-olah itu adalah sifat aslinya yang telah lama terpendam. Tetapi yang membuat hati saya benar-benar mati bukanlah kekejaman ibu mertua saya, melainkan sikap pria yang tidur seranjang dengan saya. Bima masih berbaring di sofa, menyilangkan kakinya. Dia sama sekali tidak mencoba menenangkan ibunya, bahkan tidak beranjak dari tempatnya. Dia mendecahkan lidah, matanya kembali terpaku pada layar ponselnya, lalu melontarkan sebuah kalimat yang mungkin sampai mati pun tidak akan pernah saya lupakan. Ibu, benar. Orang yang sudah lumpuh ya pasrah saja, untuk apa diobati? Buang-buang uang dan tenaga, dia sudah tua, mau hidup berapa lama lagi? Uang itu biar aku pakai untuk bisnis. Suruh saja dia dirawat di puskesmas, minum obat herbal. Cukup, jangan boros. Ruangan di sekitar saya tiba-tiba membeku, teriakan Ibu Ratna mendadak lenyap dari pendengaran saya. Suara game dari ponsel Bima juga menghilang. Yang tersisa hanyalah kalimat kejam itu yang terus bergema di kepala saya, lumpuh ya pasrah saja. Buang-buang uang. Dia sudah tua. Saya menatap pria di depan saya. Pria yang telah saya korbankan masa muda saya untuk melayaninya, menutupi utang-utang judinya, menggunakan uang saya untuk membelikannya citra suami dan menantu yang baik di depan kerabat. Saya menoleh ke ibu mertua yang selalu berceramah tentang moralitas, membanggakan status sosialnya, tetapi hatinya lebih busuk dan kotor dari lumpur. Tiba-tiba saya tidak menangis lagi. Air mata frustrasi tadi menguap, seolah dibakar habis oleh api kebencian dari dalam rongga mata. Ketenangan yang dingin dan menakutkan menyelimuti seluruh tubuh saya. Batas moralitas saya, cinta pada ibu, dan harga diri saya telah mereka injak-injak tanpa ampun. Dan ketika batas itu dilanggar, kebaikan akan memberi jalan bagi kekejaman. Saya akan menunjukkan pada mereka bagaimana rasanya hidup tanpa perempuan sombong yang bisa cari uang ini. Saat itu saya sadar bahwa saya telah hidup terlalu lama dalam ilusi yang bodoh. Saya selalu percaya bahwa pengorbanan, kesabaran, dan uang saya bisa membeli rasa hormat. Tapi tidak. Saya telah menggunakan darah dan daging saya untuk membesarkan sekelompok lintah darat. Ketika mereka sudah kenyang, mereka siap menginjak-injak saya dan orang yang melahirkan saya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Kemarahan dalam diri saya tidak meledak menjadi teriakan histeris seperti ibu mertua saya yang sedang berbuih mulutnya. Kemarahan itu mengkristal berubah menjadi bongkahan es tajam yang menembus sisa kelemahan terakhir di jiwa saya. Saya mundur selangkah. Tatapan saya dingin dan kosong. Melirik sekilas wajah bengkak Ibu Ratna, lalu berhenti pada pria yang masih terpaku pada ponselnya di sofa. Tanpa sepatah kata pun, saya berbalik, melangkah naik ke ruang kerja. Suara hak sepatu saya yang beradu dengan lantai kayu terdengar teratur seperti hitungan mundur sebuah bom waktu. Ibu Ratna mengira saya sudah menyerah, beliau tersenyum puas. Suaranya terdengar dari bawah. Nah, begitu dong. Kalau pintar, cepat simpan uang itu di brankas. Dasar perempuan tidak tahu diuntung, maunya cuma menguras harta suami. Kalau kamu berani melangkah keluar dari rumah ini, aku akan suruh Bima menceraikanmu. Saya menyeringai. Menceraikan saya? Mereka bahkan tidak punya hak untuk itu. Masuk ke dalam ruang kerja, saya membuka laci meja, mengambil selembar kertas putih bersih. Pulpen meluncur cepat di atas kertas, dingin dan tegas. 5 menit kemudian, saya turun membawa kertas itu sambil menyeret koper kecil berisi beberapa setel pakaian yang tadi saya ambil dengan tergesa-gesa. Bima mengangkat kepalanya, wajahnya kesal melihat saya membawa koper. Dia berdiri terhuyung-huyung, membersihkan abu rokok dari kemeja bermerek yang saya belikan. Kamu mau berbuat gila apa Gi? Mengancam mau pergi dari rumah? Aku larang kamu bawa uang itu. Ya, ibuku bilang sebelum dia selesai bicara. Saya mengayunkan tangan dan melemparkan kertas putih itu tepat ke wajahnya. Kertas itu melayang mengenai hidungnya lalu jatuh ke lantai. Surat gugatan cerai. 4 kata yang dicetak tebal itu menghantam mata Bima, membuatnya terdiam. Mulutnya terengganga tergagap.
Ibu Ratna yang melihatnya buru-buru maju dan memungut kertas itu. Begitu melihat isinya, wajahnya yang merah padam berubah menjadi pucat pasi lalu membiru. Kamu berani menulis surat cerai? Kamu sudah gila, perempuan sialan. Kamu mau cerai supaya bisa membawa semua uang itu ke keluargamu, kan? Beliau tergagap, tangannya yang gemetar menunjuk ke arah saya. Saya berdiri tegak, melipat tangan di depan dada, menatap mereka seperti sedang melihat tumpukan sampah. Suara saya terdengar datar, dingin, dan tajam. Setiap kata jatuh seperti batu yang menghancurkan kesombongan ibu dan anak itu. Dengarkan baik-baik. Aku tidak sedang mengancam dan aku tidak butuh izin kalian. Kalian terlalu jahat, terlalu kejam. Aku sudah menafkahi rumah ini selama hampir 10 tahun. Menahan diri dari sifat parasit kalian hanya demi kedamaian. Tapi hari ini kalian berani mendoakan ibuku mati. Jadi, drama ini berakhir di sini. Bima akhirnya sadar dari keterkejutannya. Sifat pengecutnya membuatnya buru-buru meninggikan suara untuk menutupi kepanikannya. Kak, kamu sudah gila? Cerai apa? Kamu pikir kalau kamu meninggalkanku, kamu bisa dapat laki-laki yang lebih baik. Sudah tua, janda, masih harus mengurus ibu yang lumpuh. Harusnya aku yang menceraikanmu. Diam, teriak saya. Volume suara saya tidak tinggi, tetapi kekuatannya membuat Bima terkejut dan mundur selangkah. Baik, laki-laki penjudi yang terlilit utang gajinya tidak cukup untuk beli kondom. Hidup dari uang istri dari celana dalam sampai mobil yang dia pakai, berani menyebut dirinya baik. Aku tinggalkan surat itu. Kamu tanda tangani saja pengadilan yang akan memutuskan. Mulai detik ini, aku dan rumah ini putus hubungan. Setelah berkata begitu, saya mengambil koper dan berjalan melewati ibu dan anak itu, langsung menuju pintu keluar. Ibu Ratna melihat saya benar-benar akan pergi dan mulai panik. Dia tahu betul bahwa tanpa saya, rumah ini akan kelaparan dalam waktu kurang dari sebulan. Dia berlari dan menarik ujung baju saya, mulai berakting seperti biasa. Tolong, menantuku kurang ajar. Dia mau meninggalkan suami dan mertuanya. Saya berbalik, dan menyentakkan tangannya dari baju saya, begitu keras hingga beliau terhuyung dan nyaris jatuh. Saya menatapnya dengan senyum sinis. Simpan tenagamu untuk mengurus anak emasmu itu. Kalian begitu menginginkan uang, kan? Mari kita lihat, tanpa sapi perah ini, kalian akan hidup dengan apa? Tunggu saja, kalian akan menerima balasannya. Saya melangkah keluar dari gerbang dan membantingnya hingga tertutup. Suara makian Ibu Ratna dan suara Bima yang membanting barang-barang terdengar dari belakang. Tapi semua itu tidak lagi mengganggu saya. Langit Jakarta di sore hari masih kelabu, tetapi di dalam hati saya, badai salju yang membersihkan sisa-sisa kesabaran terakhir telah dimulai. Masuk ke dalam taksi yang sudah menunggu di ujung gang, saya melempar koper ke kursi sebelah. Sopir menatap saya melalui kaca spion bertanya ragu-ragu, "Mau kemana Bu?" "Kembali ke RSCM, tolong cepat ya Pak," jawab saya singkat. Mata saya terpaku pada jalanan yang perlahan menjauh di belakang. Di dalam keheningan mobil, bau jok kulit dan AC tidak lebih mengganggu daripada bau busuk pengkhianatan yang baru saja saya tinggalkan. Saya mengeluarkan ponsel dari tas. Jari-jari saya dengan cepat menekan nomor. Sudah waktunya saya memutus semua urat nadi yang menghidupi organisme parasit itu. Kebaikan terbesar yang pernah saya berikan pada mereka sekarang akan saya ambil kembali seluruhnya. "Halo, Bang X, selamat sore. Ada yang bisa saya bantu?" Suara operator wanita yang ramah terdengar. "Saya minta blokir permanen semua kartu kredit tambahan atas nama Bima Darmawan dan Ratna Wulandari." "Baik, blokir sekarang juga. Tidak perlu verifikasi lagi. Laporkan saja kartunya hilang. Blokir permanen, jangan diterbitkan ulang." "Baik Bu, sistem sedang memproses." 2 kartu platinum dan signature telah berhasil diblokir. Saya menutup telepon dengan senyum tipis di bibir. Kartu platinum yang biasa suami saya gunakan untuk mentraktir perempuan simpanannya di klub malam. Kartu signature yang ibu mertua saya gunakan untuk membeli tas-tas bermerek dan makan di restoran mewah bersama teman-teman arisannya. Semuanya sekarang hanyalah kepingan plastik tak berguna. Perasaan memutus tali pusar dari para benalu ini benar-benar memuaskan. Tidak berhenti di situ, saya membuka aplikasi manajemen asuransi jiwa di ponsel. 2 polis asuransi kelas atas dengan premi tahunan ratusan juta rupiah yang saya belikan untuk Bima dan Ibu Ratna muncul di layar. Dulu saya membelinya dengan pikiran sederhana, mereka adalah keluarga. Menjamin kesehatan mereka sama dengan menjaga keluarga saya, betapa bodohnya saya. Saya menggunakan uang saya untuk melindungi kesehatan orang-orang yang baru saja mendoakan ibu saya cepat mati.
Saya langsung menelepon agen asuransi saya. Mbak, saya mau membatalkan 2 polis asuransi atas nama Bima dan Ratna sekarang juga. Ya, batalkan saja. Berapun nilai tunai yang kembali, langsung transfer ke rekening pribadi saya. Biarpun ada penalti, tetap batalkan. Proses sore ini juga saya akan tanda tangan secara digital. Setelah menutup telepon untuk kedua kalinya, dada saya terasa begitu lega. Selama bertahun-tahun, saya membanting tulang untuk menopang citra kelas atas bagi ibu dan anak itu. Saya menutupi ketidakbecusan Bima dengan setelan mahal dengan mobil yang cicilannya saya bayar setiap bulan. Saya memakaikan Ibu Ratna perhiasan emas agar dia bisa pamer ke tetangga bahwa dia beruntung punya menantu yang baik dan anak yang hebat. Lalu apa balasannya? Ketika bencana menimpa keluarga kandung saya, yang saya dapatkan adalah tatapan hina, adalah rasa sesal atas uang yang mereka anggap milik mereka. Mereka lupa satu fakta penting. Tanpa saya, rumah itu hanyalah sebuah cangkang kosong yang berbau kemiskinan dan kerapuhan. Taksi berhenti di depan lobi RSCM. Langit sudah mulai gelap, lampu jalan yang kekuningan menerangi barisan pohon yang meranggas. Saya memegang erat tumpukan buku tabungan di tangan, turun dari mobil, dan merapikan kerah jaket. Dinginnya udara malam tidak membuat saya menggigil karena api tekad di dalam diri saya sedang berkobar hebat. Saya menghirup dalam-dalam aroma desinfektan yang khas. Di depan sana, di balik pintu UGD, ibu saya sedang berjuang merebut nyawanya. Dr. Arya dan ayah saya sedang menunggu saya membawa harapan. Sementara di belakang saya telah menyalakan sumbu bom waktu yang saya letakkan tepat di tengah ruang tamu rumah keluarga Darmawan. Saya akan menggunakan seluruh sumber daya, uang, dan kesabaran saya untuk merebut kembali ibu dari tangan maut. Sedangkan untuk ibu mertua dan suamiku, saya akan lihat ketika topeng yang terbuat dari uang saya ini terlepas, bagaimana sifat iblis mereka akan saling memangsa satu sama lain. Permainan bertahan hidup, tanpa saya sebagai penyedia dana telah dimulai. Sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Kekayaan yang dibangun di atas uang orang lain akan runtuh lebih cepat daripada istana pasir di tepi pantai. Hanya 1 hari setelah saya pergi dari neraka itu, bom waktu yang saya pasang akhirnya meledak, mendaratkan tamparan pertama yang membakar wajah Ibu Ratna dan Bima. Siang itu hari Rabu, sesuai jadwal rutin kaum sosialita palsu, Ibu Ratna mengenakan batik sutra yang gemerlap, selendang tipis tersampir di bahunya, menenteng tas Dior yang saya belikan dengan susah payah sebagai hadiah ulang tahunnya. Beliau membuat janji dengan teman-teman arisannya di sebuah restoran seafood mewah di kawasan SCBD. Sepanjang makan, beliau tak henti-hentinya membual tentang putranya yang menjadi manajer hebat, dan menantunya yang patuh yang setiap bulan memberinya puluhan juta untuk uang jajan. Pujian dari teman-temannya bagai madu yang membuat Ibu Ratna tersenyum bangga, tapi setiap drama pasti ada akhirnya. Selesai makan, Ibu Ratna dengan angkuh memanggil pelayan untuk membayar. Tagihannya mencapai hampir 10 juta. Beliau menyeringai, mengeluarkan kartu kredit platinum hitam dari dompetnya dan menyerahkannya kepada pelayan. 3 menit kemudian, pelayan itu kembali dengan ekspresi canggung. "Mohon maaf, Bu. Mesin kami menunjukkan kartu Ibu ditolak, apa ada kartu lain atau Ibu mau bayar tunai?" Wajah Ibu Ratna menegang di depan tatapan penasaran teman-temannya. Beliau berdeham mencoba menyelamatkan muka. "Mungkin jaringan mesin kalian yang bermasalah, coba pakai kartu signature ini. Ini kartu VIP dengan limit ratusan juta, tidak mungkin ditolak." Pelayan itu mengambil kartu kedua lalu kembali dengan gelengan kepala. Kali ini suara bip-bip dari mesin EDC terdengar jelas di ruangan VIP yang senyap. "Maaf, Bu, kartu ini juga dilaporkan oleh bank sudah diblokir permanen." Suasana membeku. Teman-teman yang tadinya memujinya kini terdiam, saling berpandangan penuh arti. Wajah Ibu Ratna yang penuh bedak berubah dari merah menjadi pucat pasi. Beliau mengobrak-abrik tasnya, tetapi hanya berhasil mengumpulkan uang tunai tak lebih dari 500.000 rupiah. Keringat dingin membasahi dahinya. Akhirnya di tengah tatapan sinis teman-temannya, Ibu Ratna harus menelan ludah dan dengan gemetar meminjam uang dari mereka untuk membayar tagihan. Saat berjalan keluar dari restoran, bisik-bisik di belakangnya terdengar seperti jarum yang menusuk telinganya. "Ya ampun, kukira sosialita beneran. Ternyata cuma pamer. Makan juta tapi di dompet tidak ada uang, pakai kartu mati pula untuk gaya-gayaan." Pada saat yang sama di sebuah klub malam remang-remang di daerah Kemang, Bima juga mengalami mimpi buruk serupa.
Dia mentraktir beberapa rekan bisnis yang sebenarnya hanyalah CO tidak jelas untuk minum-minum dan berkaraoke dengan sombongnya. Dia berjanji akan membayar semuanya. Saat membayar, tagihan mencapai juta. Bima dengan angkuh mengeluarkan kartu untuk digesek. Bip, kartu diblokir. Dia kesal dan menelepon call center bank untuk marah-marah, tetapi hanya mendapat jawaban dingin. Mohon maaf Pak. Pemegang kartu utama Ibu Lestari telah meminta pemblokiran semua kartu tambahan atas nama Bapak sejak kemarin sore. Wajah Bima pucat pasi. Dia tidak punya uang tunai. Teman-temannya yang melihat gelagat buruk izin ke toilet lalu kabur semua. Meninggalkannya sendirian dikelilingi oleh beberapa preman bertato. Dia ditahan, ditampar beberapa kali dan dipaksa menyerahkan Apple Watch di pergelangan tangannya serta menelepon keluarga untuk membawa uang tebusan. Ibu dan anak itu, satu di restoran mewah, satu lagi di klub malam, dengan panik menelepon saya berkali-kali. Ponsel saya terus berkedip. Saya yang sedang duduk di luar ruang ICU rumah sakit dengan dingin melihat nama ibu mertua dan suamiku muncul di layar lalu dengan tenang menekan tombol blokir permanen. Nada sibuk yang panjang adalah satu-satunya jawaban yang mereka terima. Rasa malu yang luar biasa saat topeng kemunafikan mereka dilucuti di depan umum adalah hidangan pembuka paling ringan yang saya siapkan untuk mereka. Malam itu saya tidak tidur semalaman di koridor rumah sakit. Pagi harinya, operasi pemasangan stent untuk ibu saya selesai. Dr. Arya keluar dengan mata lelah, tetapi senyumnya sangat hangat. Operasinya berhasil. Tari. Gumpalan darah sudah diangkat. Aliran darah ke otak sudah lancar. Untuk sementara, Ibu Anda sudah melewati masa kritis, tetapi perjalanan pemulihan ke depan masih sangat panjang. Siapkan mental. Ya. Saya menutup wajah dan menangis. Untuk pertama kalinya sejak badai ini datang, saya berani menangis. Air mata kelegaan, air mata harapan yang baru saja dinyalakan. Ayah saya menepuk-nepuk pundak saya, kami berdua masuk dan melihat ibu melalui kaca ruang ICU. Namun, kedamaian singkat itu tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 10 pagi ketika saya sedang di kasir untuk membayar uang muka tambahan, sesosok tubuh yang saya kenal muncul di ujung koridor. Bima, dia berjalan cepat ke arah saya. Penampilannya sangat menyedihkan. Pakaiannya kusut, bau alkohol bercampur parfum murah, dan satu sisi pipinya memerah bekas tamparan semalam. Saya berdiri melipat tangan, menatap dingin anjing kurap yang sedang mendekat. Saya kira dia datang untuk meminta maaf, atau setidaknya sebagai menantu. Bertanya bagaimana keadaan ibu saya, tapi tidak, sifat manusia rendahan tidak akan pernah berubah. Kamu berbuat ulah apa lagi? Hah? Begitu melihat saya, Bima langsung maju dengan marah. Jarinya menunjuk lurus ke wajah saya. Suaranya mendesis penuh kebencian. Kamu blokir kartuku. Kamu batalkan asuransiku. Kamu mau membunuh keluarga ini ya? Semalam aku dipermalukan di depan rekan bisnis. Nyaris dipukuli preman karena tidak bisa bayar. Cepat aktifkan lagi kartunya. Transfer juta ke rekeningku sekarang juga untuk menebus jam tanganku dan urus pekerjaan. Saya menatapnya dan tidak bisa menahan tawa getir. Pekerjaan. Pekerjaan minum-minum di klub dan meraba-raba paha perempuan di tempat karaoke. Atas dasar apa kamu menuntutku? Surat cerai sudah kutulis. Kartu itu atas namaku. Uang itu milikku. Kalau kamu butuh uang, pakai badanmu yang tidak berguna itu untuk bekerja. Ibuku baru selesai dioperasi. Aku tidak punya waktu berdebat dengan sampah sepertimu. Siapa yang kamu sebut sampah? Harga dirinya tersinggung. Bima mengangkat tangan hendak menampar saya. Dia berteriak di tengah koridor rumah sakit. Sombong, kamu punya uang? Berani menghina suami ya perempuan sialan? Kamu itu istriku, hartamu itu setengahnya milikku. Kalau kamu tidak kasih uang, aku akan buat keributan di rumah sakit ini. Kita lihat ibumu bisa tenang dirawat atau tidak. Kalimatnya baru saja selesai. Sebuah suara tamparan keras terdengar, tapi bukan dari tangannya ke wajah saya. Ayah saya keluar dari ruang tunggu dan menyaksikan semuanya. Beliau yang berusia 60 tahun dengan tubuh kurus dan mata merah karena kurang tidur tanpa berkata apa-apa langsung menyambar payung milik keluarga pasien lain di dekatnya. Beliau maju dan menghantamkannya dengan keras ke punggung Bima. Anak setan, pergi kamu dari sini. Teriak ayah saya. Suaranya menggema di seluruh koridor penuh dengan kemarahan yang terpendam. Anakku sudah menafkahi binatang sepertimu selama bertahun-tahun. Kamu tidak tahu malu masih berani datang menagih uang. Ibu mertuamu sedang sekarat di dalam sana.
Kamu tidak bertanya sepatah kata pun malah mau membuat onar. Kubunuh kamu, anak setan. Ayah saya terus memukulkan payung itu ke bahu dan kaki Bima. Keluarga pasien dan perawat lain berlari untuk melerai. Tetapi ketika mereka mendengar ceritanya, tatapan mereka pada Bima hanya dipenuhi dengan rasa jijik. Bima yang kesakitan mundur terhuyung-huyung, tergagap. Dia memegangi kepalanya dan dengan panik menyelinap di antara kerumunan untuk kabur, tidak lupa melemparkan tatapan penuh dendam ke arah saya. Melihat punggungnya yang pengecut menghilang di balik pintu lift, saya mengambil napas dalam-dalam. Memutus hubungan dengan orang seperti ini bukanlah sebuah kehilangan, melainkan pembebasan terbesar dalam hidup saya. Saya membuang jauh-jauh bayangan keluarga busuk itu dari pikiran saya. Yang terpenting sekarang adalah nyawa ibu saya. Saya memindahkan ibu ke ruang perawatan VIP di bangsal rehabilitasi. Sebuah ruangan yang bersih, tenang dengan jendela besar yang menghadap matahari jauh berbeda dari suasana hiruk-pikuk di ruang bangsal biasa. Saya menyewa 2 perawat untuk merawatnya bergantian siang dan malam, bekerja sama dengan fisioterapis terbaik. Uang tabungan saya kuras tanpa penyesalan. Karena saya tahu setiap rupiah yang saya keluarkan adalah untuk membeli 1 detik lagi waktu ibu bersama kami. Di masa-masa tergelap itu, Dr. Arya muncul seperti sebuah lentera yang menenangkan dengan sabar menerangi jalan bagi keluarga kami. Dia bukan hanya dokter yang profesional, tetapi juga seorang pendengar yang baik yang menghibur saya di saat-saat saya nyaris putus asa karena kelelahan. Tari stroke adalah pertarungan jangka panjang, bukan hanya pasien yang butuh kesabaran, tetapi keluarga juga harus punya mental baja, kata Dr. Arya pada saya suatu sore ketika dia memeriksa tanda-tanda vital ibu saya. Suaranya yang tenang dan lembut khas orang Jakarta. Otak manusia itu luar biasa. Terus pijat, ajak bicara ibumu setiap hari. Terkadang cinta adalah obat yang lebih kuat dari antibiotik manapun. Saya mendengarkannya. Setiap hari saya duduk di samping ranjang, memegang tangan ibu yang keriput dan dingin, lalu memijatnya. Saya menceritakan kisah-kisah masa lalu tentang taman bunga bougainville yang baru dirapikan ayah, tentang kucing di rumah yang menunggu ibu pulang. Saya sama sekali tidak menyinggung keluarga busuk yang baru saja saya tinggalkan. Saya merahasiakan perceraian saya dari orang tua, hanya mengatakan bahwa saya sedang sibuk dengan proyek baru sehingga tinggal di rumah orang tua untuk lebih mudah merawat ibu. Ayah saya, meskipun peka dan menyadari ketidakhadiran keluarga suami memilih untuk diam. Beliau mengerti apa yang telah ditanggung putrinya. 2 minggu berlalu, aroma desinfektan di kamar sepertinya memudar digantikan oleh aroma harapan. Suatu pagi saat saya sedang menyeka wajah ibu dengan handuk hangat, tiba-tiba saya merasakan getaran yang sangat lembut. Tangan kanan ibu, sisi yang lumpuh total tiba-tiba bergerak sedikit. Jari telunjuknya dengan sangat perlahan dan susah payah menekuk dan mengait jari saya. Saya tertegun. Jantung saya berdebar kencang. Ibu, panggil saya tergagap. Mata ibu perlahan terbuka. Meskipun tatapannya masih kosong dan mulutnya masih miring, setetes air mata bening mengalir dari sudut matanya, membasahi bantal. Ibu sadar ibu sedang mencoba merespon saya. Saya buru-buru menekan bel memanggil dokter. Dokter Arya dan seorang perawat bergegas masuk. Setelah serangkaian tes refleks, dia menoleh ke saya dengan senyum cerah. Selamat ya, Tari dan keluarga. Refleks saraf motoriknya sudah mulai kembali. Ibu Anda menunjukkan pemulihan yang ajaib. Kita sudah berada di jalur yang benar. Saat itu saya memeluk ayah dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Itu adalah air mata kebahagiaan terindah yang pernah saya teteskan selama 10 tahun terakhir. Cahaya benar-benar mulai bersinar di ujung terowongan. Di antara batas hidup dan mati yang kejam, bakti dan cinta seorang anak telah menciptakan keajaiban. Dan di tempat lain, puluhan kilometer dari saya, orang-orang yang pernah mengutuk ibu saya sebagai orang lumpuh tak berguna mulai tergelincir ke dalam lumpur hitam tanpa jalan keluar. Berbanding terbalik dengan kamar rumah sakit saya yang penuh harapan, rumah 3 lantai di Kebayoran Baru kini tenggelam dalam suasana pengap dan berantakan. Tanpa tangan saya yang merapikan, tanpa tumpukan uang yang saya siapkan di atas lemari es setiap awal bulan, citra megah keluarga Darmawan langsung terkoyak, memperlihatkan tumpukan sampah yang busuk. Ibu Ratna yang terbiasa hidup dilayani kini harus menghadapi kenyataan pahit. Dulu pagi hari sudah ada sop buntut hangat yang saya siapkan. Siang dan sore ada asisten rumah tangga yang datang membersihkan. Malam hari tinggal pesan makanan dari restoran.
Tapi sekarang dengan rekening bank yang kosong dan uang tunai yang hanya tersisa beberapa juta hasil pinjaman Bima dari teman-temannya, semuanya berubah. Piring kotor menumpuk di wastafel, lantai berdebu, pakaian kotor berserakan di mana-mana. Ibu Ratna tidak tahan dan mulai mengomel sepanjang hari. Beliau menyalahkan Bima sebagai anak tidak berguna dan mengutuk saya sebagai perempuan licik yang tidak tahu balas budi. Lihat kamu ini, bagaimana bisa kamu biarkan istrimu menginjak-injakmu? Dia membawa semua uangnya dan menghilang. Hari ini ibu harus ke pasar beli kangkung layu untuk direbus dengan tahu. Ibu sudah tua, kenapa kalian biarkan ibu hidup sengsara seperti ini? Kamu itu laki-laki, harusnya kamu cari cara untuk mengambil uang itu kembali, teriaknya saat makan malam yang menyedihkan. Bima yang sudah tertekan karena kehilangan muka dan sumber penghidupan, kini mendengar omelan ibunya yang menyakitkan, harga dirinya sebagai pria pengecut tersengat. Dia membanting mangkuk nasinya dan mengumpat. Ibu bisa diam tidak? Dia pergi juga karena ibu yang lebih dulu mengutuk ibunya. Sekarang tidak ada uang. Mengomel terus memang bisa menyelesaikan masalah. Tunggu saja. Tanpa uang perempuan itu, Bima ini masih bisa cari uang. Bahkan 10 kali lipat lebih banyak untuk kutampar ke wajahnya biar dia tahu rasa. Gengsi kosong dan keinginan untuk cepat kaya. Demi mempertahankan citra telah membutakan akal sehat Bima, dia tidak memilih untuk bekerja lebih keras. Sifat malas dan serakahnya menuntunnya ke jalan yang mematikan. Judi. Melalui teman-temannya, Bima mulai masuk ke dunia judi online yang dikelola oleh Tuan Johan, seorang bos besar yang terkenal kejam di dunia perjudian dan pinjaman ilegal. Malam pertama, Bima dibuat menang beberapa puluh juta. Memegang tumpukan uang di tangan, dia merasa seperti di atas awan, mengira telah menemukan jalan pintas menuju kekayaan. Dia dengan sombong melemparkan uang itu ke meja di depan ibunya. Lihat, Bu, tanpa si Lestari, aku tetap bisa menghasilkan uang. Pakai saja untuk makan enak, tidak perlu lagi melihat wajah siapapun. Ibu Ratna melihat uang, matanya langsung berbinar. Beliau kembali memuji-muji anaknya yang hebat. Mereka bermimpi telah menemukan tambang emas, tidak menyadari bahwa uang haram itu hanyalah umpan dari iblis. Hanya dalam waktu 2 bulan, sihir judi menunjukkan wujud aslinya. Bima, dari yang merasa sebagai dewa judi, dengan cepat tersedot ke dalam lingkaran kekalahan beruntun. Setiap kali kalah, hasrat untuk membalas dendam semakin membara. Kehabisan modal, dia mulai diam-diam menggadaikan aset. Mobil Mazda yang saya beli atas nama saya, dia gadaikan kepada Tuan Johan. Preman tidak butuh surat-surat resmi. Mereka mengambil mobil itu dengan harga sepertiga dari nilai aslinya dan memaksanya menandatangani surat utang dengan bunga yang mencekik. Uang hasil gadai pun habis dalam seminggu. Dia mulai terlibat pinjaman online ilegal dengan bunga harian yang tidak masuk akal. Utang berbunga dari beberapa ratus juta dalam waktu kurang dari 2 bulan membengkak menjadi 3 miliar. 3 miliar, angka yang bahkan dalam mimpi pun tidak akan pernah bisa dihasilkan oleh pegawai rendahan sepertinya. Bima mulai merasakan ketakutan. Dia bersembunyi, tidak berani mengangkat telepon. Ibu Ratna melihat anaknya semakin kurus dan pucat, tetapi setiap kali bertanya, Bima hanya membentak. Sampai suatu sore di akhir tahun yang gerimis, borok itu akhirnya pecah. Ibu Ratna sedang menonton TV ketika pintu digedor dengan keras. Buka pintu, Bima. Di mana? Buka. Teriak suara berat dari luar. Ibu Ratna dengan gemetar membuka pintu dan mendapati Tuan Johan bersama 3 anak buahnya yang bertato dan berwajah sangar. Mereka mendorong pintu hingga Ibu Ratna terjatuh lalu masuk dengan angkuh. Bima yang mengintip dari lantai atas melihat Tuan Johan, wajahnya langsung pucat pasi, dan dia terduduk lemas di tangga. Tuan Johan duduk di sofa dan melemparkan setumpuk surat utang ke meja. Panggil anakmu yang pengecut itu turun, utangmu sudah 3,2 miliar, jatuh tempo 10 hari yang lalu. Hari ini batas terakhir. Kalau tidak ada uang, rumah ini dan nyawa kalian berdua aku ambil. Mendengar angka 3 miliar, mata Ibu Ratna terbelalak. Beliau melihat surat utang dengan tanda tangan dan kap jempol putranya. Kepalanya pusing. Dari seorang ibu mertua yang sombong, kini beliau ditikam dari belakang oleh putra emasnya sendiri. Tangisan histeris mulai memecah keheningan sore itu. Pintu neraka resmi terbuka untuk menyambut mereka. Tuan Johan mengetuk-ngetuk meja kaca dengan mengancam. Bagaimana katamu hari ini ada uang? Mana uangnya? Jangan bilang mau menunda lagi. Anak buahku sudah lapar. Mereka tidak sesabar aku. Kalau hari ini tidak ada 3,2 miliar. Pilihannya 2.
Kamu serahkan satu tangan dan satu kakimu atau kamu tanda tangani surat pengalihan hak milik rumah ini. Pilih. Ancaman tajam itu membuat Bima gemetar ketakutan. Dia berlutut dan memohon, Tuan Johan, tolong beri saya waktu seminggu lagi. Istri saya sedang marah. Dia memblokir rekening saya. Kalau saya bisa menemuinya, saya akan paksa dia membuka blokir dan saya akan bayar semua utang saya. Mendengar kata istri saya, amarah meledak di kepala Ibu Ratna. Rasa sakit kehilangan rumah peninggalan leluhur mengubahnya menjadi binatang buas. Beliau bangkit dan menyerang Bima. Kau bunuh Ibu Bima 3 miliar. Kau habiskan di mana uang itu? Hah, anak setan. Rumah ini peninggalan kakek nenekmu. Kenapa kau gadaikan? Kembalikan rumahku. Lebih baik kau mati saja. Ibu Ratna memukul, mencakar, dan merobek ke meja Bima. Bima hanya bisa pasrah menangis. Tuan Johan yang kehilangan kesabaran berteriak, diam semua. Tahan perempuan tua ini. Dan kau Bima tanda tangani surat ini. Cepat. 2 anak buahnya menahan Ibu Ratna yang meronta-ronta. Bima dibawa ancaman pisau dengan gemetar menandatangani surat itu dan membubuhkan cap jempolnya. Menjual satu-satunya aset yang mereka miliki. Tuan Johan tersenyum sinis. Rumah ini aku hargai 2 miliar. Kau masih berutang juta. Aku beri waktu 3 hari untuk kalian berkemas dan enyah dari sini. Hari keempat aku akan ganti kunci. Kalau kalian tidak pergi akan kulempar ke jalan, paham? Para preman itu pergi meninggalkan kekacauan. Di ruang tamu yang megah itu yang setiap ubinnya dibeli dengan uang saya. Kini hanya tersisa suara tangisan putus asa dari seorang ibu yang serakah dan keheningan pengecut dari putranya yang tidak berguna. Topeng kemewahan keluarga Darmawan akhirnya hancur berkeping-keping, terdorong ke jurang keputusasaan. Sifat tak tahu malu ibu dan anak itu mencapai puncaknya. Mereka masih berkhayal bahwa saya adalah satu-satunya pelampung penyelamat. Ibu Ratna masih berpikir, sebagai menantu, saya wajib menyelamatkan muka keluarga suami. Mereka tidak tahu muka mereka bagi saya sudah tidak lebih berharga dari sampah. Keesokan paginya, saya sedang membantu ibu saya berjalan di koridor rumah sakit. Sinar matahari pagi membawa kedamaian. Ibu saya sudah bisa menggerakkan separuh tubuhnya. Saat itu kedamaian kami dirobek oleh teriakan histeris dari ujung koridor. Lestari, dasar menantu durhaka. Keluar kamu. Langkah saya terhenti di ujung koridor, Ibu Ratna dan Bima berlari ke arah kami. Penampilan mereka begitu menyedihkan dan kotor. Ibu Ratna dengan rambut acak-acakan, Bima mengikutinya dengan tatapan liar. Kehadiran mereka yang gaduh menarik perhatian semua orang di sana. Dokter Arya melangkah maju untuk melindungi saya. Tari, bawa ibumu masuk, biar saya dan keamanan yang urus. Tidak perlu, dok, biar saya sendiri yang membersihkan sampah dari hidup saya, jawab saya dingin. Begitu melihat saya, Ibu Ratna langsung berlutut di kaki saya dan menangis meraung-raung. Tari, ibu mohon nak, selamatkan rumah kita. Bima bodoh. Dia terperdaya teman-temannya berjudi sampai rumah digadaikan. 3 hari lagi kami akan diusir. Kamu punya tabungan kan? Tolong pakai uangmu untuk selamatkan rumah. Ibu tahu ibu salah. Ibu minta maaf, nak, batalkan perceraian kita, ya. Bima juga ikut memohon. Sayang, aku salah, aku dijebak. Kamu blokir kartu, makanya aku tidak punya uang dan terpaksa berjudi. Tolong aku sekali ini saja. Jual tanah yang kamu beli sebelum menikah itu untuk selamatkan rumah kita. Kalau tidak, aku dan ibu bisa mati. Mendengar alasan mereka yang tak tahu malu, saya hanya merasa mual. Mereka menyalahkan saya. Mereka dengan seenaknya meminta saya menjual aset pribadi saya untuk membayar utang judi mereka. Saya berdiri tegak dan menatap 2 orang yang bersujud di kaki saya. Saya berbicara dengan suara keras agar semua orang bisa mendengar. Berdiri kalian. Jangan bersandiwara lagi. 3 minggu lalu, saat saya pulang untuk mengambil uang demi operasi ibu saya, ibu sendiri yang melarang saya. Ibu bilang ibu saya itu orang lumpuh yang tidak berguna, hanya buang-buang uang. Dan kamu, Bima, kamu bilang apa? Kamu bilang ibuku sudah tua, biarkan saja mati supaya uangnya bisa kamu pakai untuk ganti mobil. Saat itu, apakah kalian menganggapku sebagai keluarga? Wajah Ibu Ratna pucat pasi. Bima tergagap. Waktu itu kami khilaf. Khilaf. Saya tersenyum sinis. Tidak ada yang khilaf. Itu adalah sifat jahat kalian yang sebenarnya. Saat aku bekerja keras menafkahi kalian, kalian menganggapku mesin ATM. Saat ibuku sakit, kalian menginjak-injakku.
Uangku adalah hasil jerih payahku. Lebih baik kulempar ke laut atau kusumbangkan daripada kuberikan pada penjudi yang menjual rumah leluhurnya sepertimu. Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Mereka yang mendengar kekejaman ibu dan anak itu menunjukkan kemarahan mereka. Dasar mertua jahat. Karma itu ada anak penjudi yang menyusahkan pantas saja ditelanjangi di depan umum. Harga diri Bima yang murah meledak. Dia bangkit dan mencoba menampar saya. Perempuan sialan tapi tangannya tidak pernah sampai. Dr. Arya dengan sigap menangkap pergelangan tangannya dan memelintirnya ke belakang. Bima menjerit kesakitan. Keamanan, bawa 2 orang ini keluar. Ini rumah sakit bukan pasar, teriak Dr. Arya. 4 petugas keamanan datang dan menyeret mereka keluar. Ibu Ratna masih sempat berteriak mengutuk. Dasar menantu durhaka, kamu menolak menyelamatkan suamimu, kamu akan kena batunya, kamu tidak akan mati dengan tenang. Saya hanya menatap dingin saat mereka diseret ke dalam lift. Kutukan mereka terdengar kosong. Mereka tidak tahu yang tidak akan mati dengan tenang adalah mereka sendiri. Batas waktu 3 hari telah tiba. Pagi-pagi sekali, 2 mobil pikap berhenti di depan rumah keluarga Darmawan. Tuan Johan dan 6 anak buahnya datang membawa linggis dan pemotong gembok. Mereka langsung mendobrak masuk. Ibu Ratna dan Bima yang masih tidur terkejut mendengar suara barang-barang yang dihancurkan di lantai bawah. Waktu kalian sudah habis. Lempar semua barang pribadi mereka ke jalan. Perintah Tuan Johan. Dalam sekejap, para preman itu naik ke atas dan melemparkan semua pakaian, selimut, dan perabotan dari balkon lantai 2 ke halaman depan. Gaun-gaun sutra dan tas-tas mahal yang dulu dibanggakan Ibu Ratna kini tergeletak kotor di tanah berlumpur. Ibu Ratna memeluk kaki Tuan Johan, memohon ampun. Tuan, tolong beri kami waktu sehari lagi, di luar hujan, kami mau tinggal di mana? Bukan urusanku, pergi ke kolong jembatan sana. Tuan Johan menendangnya hingga tersungkur, lalu menunjuk Bima yang gemetar di sudut, cepat bawa ibumu pergi dari sini. Dengan pengecut, Bima mengemasi beberapa potong pakaian ke dalam kantong plastik besar, lalu menarik ibunya keluar dari rumah yang selama puluhan tahun menjadi kebanggaan mereka. Di luar, tetangga sudah berkumpul, berbisik-bisik dan menatap mereka dengan pandangan hina bercampur puas. Rasakan, dulu sombong sekali sama menantunya. Ternyata hartanya dari menantu juga kena karmakan, bisikan itu menusuk telinga Ibu Ratna. Beliau menunduk malu, berjalan tertatih-tatih di bawah hujan bersama putranya yang tidak berguna. Tanpa uang, tanpa teman, mereka hanya bisa pergi ke pemukiman kumuh di bantaran Sungai Ciliwung untuk mencari kamar sewaan. Dengan sisa uang beberapa ratus ribu, mereka menyewa sebuah kamar sempit seluas 10 meter per di gang yang becek dan gelap. Atap sengnya berkarat, dindingnya berjamur, bau sampah dari sungai, dan bau apek dari ruangan menciptakan udara yang menyesakan. Ibu Ratna duduk di lantai semen yang dingin, menatap sekeliling. Kejatuhan dari puncak kemewahan ke jurang kemiskinan terjadi begitu cepat dan kejam, dari seorang ratu, kini dia harus meringkuk di kandang tikus ini. Kenyataan pahit ini mencekik dadanya, membuka babak baru tragedi paling menyakitkan dalam sisa hidupnya. Malam tiba di pemukiman kumuh itu, membawa dingin yang menusuk tulang. Di kamar yang gelap gulita karena tidak punya uang untuk membeli token listrik, Ibu Ratna duduk meringkuk, perutnya keroncongan. Siang tadi, mereka hanya berbagi sebungkus mie instan mentah. Di sudut lain, Bima tidur mendengkur. Seolah tidak peduli. Bayangan kemewahan masa lalu terus berkelebat di benak Ibu Ratna. Bukannya menyesali perbuatannya, rasa sakit hatinya justru berubah menjadi kebencian yang mendalam pada putra kandungnya. Seluruh hartanya lenyap karena perjudian anak celaka itu. Sekitar jam 3 pagi tak tahan lagi, Ibu Ratna bangkit. Beliau meraih sapu ijuk di sudut dan menghantamkannya berkali-kali ke tubuh Bima yang sedang tidur. Bangun kau, anak setan. Lihat di mana ibumu tinggal sekarang. Kau sudah menghancurkan segalanya. Kau bunuh aku, Bima, kembalikan rumahku. Bima yang terbangun karena kesakitan marah besar. Dia merebut sapu itu dan mendorong ibunya hingga jatuh ke lantai semen yang dingin. Ibu gila ya, sudah miskin masih saja berisik. Diam dan biarkan aku tidur, bentaknya seperti anjing gila. Sikap kasar putranya bagai pisau beracun yang menusuk jantung Ibu Ratna. Anak yang selalu dibelahnya kini mendorong dan memakinya tanpa ampun. Campuran antara marah, sedih, malu, dan penyesalan yang terlambat menghantam sistem sarafnya yang sudah tua. Tekanan darahnya naik drastis. Ibu Ratna memegangi dadanya, mulutnya ternganga, mencoba bernapas, tetapi tidak bisa. Kepalanya sakit seperti dihantam palu,
pandangannya kabur, telinganya berdengung. "Lestari, kau jahat, kau mengutukku." Hanya itu yang bisa dia ucapkan sebelum tubuhnya ambruk, kepalanya terbentur keras ke lantai. Seluruh tubuhnya kejang-kejang, matanya membelalak, dan mulutnya berbuih darah. Karma telah tiba. Bukan dengan perlahan, tetapi menghantam seperti palu godam dari langit, tepat, kejam, dan tanpa ampun. Kutukan yang pernah beliau lontarkan pada ibu saya beberapa minggu lalu, kini berbalik menimpa dirinya sendiri di sebuah kamar kos paling kotor dan hina. Melihat ibunya kejang-jang, Bima akhirnya panik. Bukannya memanggil ambulans, sifat pengecut dan pelitnya muncul. Dia takut biaya ambulans mahal. Dia berlari keluar, dan meminta tolong beberapa kuli bangunan untuk mengangkat ibunya ke atas gerobak sampah, lalu membawanya ke rumah sakit kelas bawah yang kumuh. Perjalanan di atas gerobak yang bau dan berguncang membuat kondisi pendarahan otak Ibu Ratna semakin parah. Saat tiba di rumah sakit, beliau sudah koma. Setelah diperiksa, dokter menjelaskan pasien mengalami stroke hemoragik yang parah, kondisinya sangat kritis. Kalaupun dioperasi, biayanya ratusan juta dan kemungkinan pulih sangat kecil. Pasien akan lumpuh total, tidak bisa bicara dan buang air di tempat tidur. Ratusan juta, lumpuh buang air di tempat tidur. Kata-kata itu menghantam Bima. Dulu angka itu hanyalah permintaan sepele, tapi sekarang di kantongnya hanya ada 200.000. Yang lebih membuatnya takut bukanlah kematian ibunya, melainkan kata lumpuh dan bergantung. Bima membayangkan dirinya harus membersihkan kotoran dan menyuapi seorang perempuan tua yang lumpuh di kamar kos yang jorok. Pemandangan itu lebih menakutkan dari neraka. Dia menatap ibunya yang terbaring tak berdaya. Sifat pengecut dan kejam yang mendarah daging dalam keluarganya bangkit. Dia tidak merasa kasihan. Dia hanya melihat ibunya sebagai beban raksasa yang akan menyeret hidupnya yang sudah hancur ke dasar jurang. Pilihan paling kejam mulai terbentuk di kepalanya yang kosong. Ibu Ratna terbaring di ranjang besi berkarat di koridor yang bau pesing. Siang keesokan harinya, beliau siuman. Kesadaran pertama yang dirasakannya adalah kekosongan yang mengerikan. Separuh tubuh kanannya mati rasa, berat seperti daging busuk. Mulutnya miring, air liur menetes tak terkendali. Beliau panik, mencoba berteriak memanggil putranya, tetapi hanya suara serak tak berarti yang keluar. Beliau lumpuh total dan kehilangan kemampuan bicara. Persis seperti yang pernah beliau harapkan terjadi pada ibu saya. Bima datang membawa semangkuk bubur encer seharga 15.000 sisa uang terakhirnya. Begitu mendekat, bau busuk dari popok ibunya yang sudah penuh menusuk hidungnya. Ibu Ratna menatapnya dengan tatapan memohon. Beliau mengulurkan tangan kirinya yang gemetar, mencoba meraih ujung ke meja putranya. Beliau ingin disuapi dan dibersihkan, tetapi yang didapatnya bukanlah belas kasihan, melainkan tatapan jijik yang terang-terangan. Bima menatap ibu kandungnya seperti melihat tumpukan sampah. "Lepaskan aku," geramnya menyentakkan ke mejanya hingga tangan ibunya terlepas. "Bau sekali, bau kotoran. Ibu sudah tua, mau menyiksaku sampai kapan?" Ibu Ratna terperangah. Air mata mulai mengalir dari matanya yang keruh. Beliau mencoba meraih lagi, tetapi Bima sudah kehilangan akal. Dia membanting mangkuk bubur itu ke lantai. "Lihat apa, ibu sudah lumpuh? Tidak berguna. Dokter bilang ibu tidak bisa disembuhkan lagi, diobati pun hanya akan terbaring di tempat tidur. Merepotkan saja, mati saja. Jangan menyusahkan aku tidak punya uang untuk mengobatimu. Hanya buang-buang uang. Aku harus merawat beban sepertimu." Setiap kata dari Bima terdengar tajam di seluruh koridor. Orang-orang di sekitar terengang kaget. Tidak ada yang menyangka ada anak durhaka yang berani mengutuk ibunya mati di saat seperti ini. Tapi mereka tidak tahu kata-kata kejam itu adalah salinan persis dari apa yang pernah diucapkan ibu dan anak itu tentang ibu saya. Kutukan itu telah menjadi kenyataan. Ucapan ibu sudah lumpuh, tidak berguna. Mati saja itu menghancurkan sisa-sisa jiwa Ibu Ratna yang sudah compang-camping. Beliau terbaring tak bergerak. Air mata penyesalan yang terlambat mengalir deras. Beliau ingat hari ketika beliau melarang saya membawa uang untuk ibu saya. Beliau ingat tatapan benci saya. Beliau ingat kutukannya pada besnya. Karma ini benar-benar karma. Beliau telah menabur benih kejahatan dan kini harus menuai buah busuknya. Beliau telah mengajari anaknya untuk menjadi egois dan kejam, dan kini kekejaman itu berbalik menikamnya. Bima setelah berteriak menatap ibunya dengan tatapan kosong. Baginya, ibunya bukan lagi wanita berkuasa yang memegang kartu kredit, melainkan beban busuk yang akan menghisap sisa hidupnya. "Aku tidak punya uang untuk bayar rumah sakitmu.
Aku juga tidak punya waktu untuk membersihkan kotoranmu. Urus dirimu sendiri, anggap saja aku anak durhaka, tapi aku harus hidup. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan berjalan cepat keluar seperti seorang buronan. Dia tidak pernah menoleh ke belakang. Dia meninggalkan perempuan yang melahirkannya untuk menghadapi kematian sendirian. Ibu Ratna menatap punggung putranya yang menghilang. Punggung yang pernah menjadi kebanggaannya kini menjadi gambaran terakhir dari ikatan keluarga yang pernah dimilikinya. Sebuah gambaran yang kejam, tidak tahu berterima kasih dan busuk hingga ke tulang. Meninggalkan rumah sakit, Bima berjalan tanpa tujuan di jalanan Jakarta yang dingin, perutnya kosong, tubuhnya menggigil. Dia tidak punya rumah untuk kembali. Dari seorang bos besar yang bergaya hidup mewah, kini dia menjadi gelandangan paling hina. Dia duduk di bawah pohon, menangis karena malu dan putus asa. Dia teringat semua kemewahan yang pernah saya berikan. Jika saja dia tidak ikut-ikutan ibunya, jika saja dia tidak berjudi, mungkin dia masih menjadi seorang raja. Tapi di dunia ini, tidak ada kata jika. Sekitar jam pagi, jalanan sepi. Saat melewati sebuah kompleks perumahan tua, matanya terpaku pada sebuah motor Honda SH yang terparkir dengan kunci masih menggantung. Pemiliknya mungkin masuk sebentar ke dalam rumah. Sifat kriminalnya bangkit. Sebuah motor SH jika dijual bisa laku puluhan juta. Uang itu cukup untuk kabur dari Tuan Johan, cukup untuk makan dan tidur nyenyak. Tanpa pikir panjang, dia mendekati motor itu. Saat dia baru saja akan menyalakannya, pintu rumah terbuka dan seorang pemuda kekar keluar dan berteriak, "Maling, maling, tolong. Ada maling motor." Teriakan itu memecah keheningan malam. Lampu-lampu rumah menyala. Bima panik, rasa takut ditangkap dan dipukuli massa membuatnya gelap mata. Dia tancap gas sekencang-kencangnya. Motor melesat ke jalan raya menuju jalan tolang. Suara motor warga yang mengejar terdengar di belakangnya. Dia melaju dengan kecepatan lebih dari 100 km jam. Pemandangan di sekelilingnya kabur, otaknya kosong, hanya ada satu pikiran lari. Di sebuah perempatan, lampu lalu lintas menyala merah. Di depannya, sebuah truk kontainer besar sedang berhenti, tapi Bima tidak melihatnya. Kecepatan tinggi dan kepanikan membuatnya buta. Ketika dia menyadari ada dinding baja raksasa di depannya, jaraknya sudah terlalu dekat. Dia mengerem sekuat tenaga. Ban berdecit di aspal, tapi sudah terlambat. Brak, suara benturan yang mengerikan mengguncang sudut jalan itu. Motor SH itu menabrak bagian belakang truk dan masuk ke kolongnya. Bima terlempar ke udara. Kepala dan dadanya menghantam bak truk yang keras sebelum jatuh ke aspal seperti karung sobek. Darah mengalir dari mulut, hidung, dan telinganya. Lehernya patah. Anggota tubuhnya terpelintir dalam posisi yang aneh. Matanya masih terbuka lebar menatap langit malam yang gelap penuh dengan kengerian, rasa sakit dan penyesalan yang paling dalam. Dia tewas di tempat. Dia membayar semua kejahatan dan kepengecutannya dengan nyawanya sendiri. Di rumah sakit, karena tidak ada keluarga yang membayar biaya dan merawatnya, Ibu Ratna dipindahkan ke bangsal untuk pasien tunawisma di ruang bawah tanah. Tempat itu lembab, dingin, dan berbau kemiskinan. Sekitar 5 hari setelah ditinggalkan, 2 orang polisi datang. Mereka membawa dompet Bima yang berlumuran darah. "Apakah Anda Ibu Ratna Wulandari? Kami turut berduka. Putra Anda, Bima Darmawan tewas dalam kecelakaan setelah mencoba mencuri sepeda motor." Setiap kata mencuri, tewas di tempat menghantam otak Ibu Ratna. Jantungnya serasa diremas hingga hancur. Putranya, kebanggaannya, kini mati sebagai seorang pencuri. Matanya terbelalak, darah kembali menyembur ke otaknya. Beliau mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tubuhnya kembali kejang-kejang hebat. Stroke kedua yang fatal. Dokter mencoba menyelamatkannya, tetapi sia-sia. Malam itu, Ibu Ratna menghembuskan napas terakhirnya dalam kesendirian yang absolut. Tidak ada kata-kata terakhir, tidak ada tangan yang menutup matanya, tidak ada siapapun yang mengantarkannya pergi. Akhir yang paling tragis bagi seorang wanita yang menganggap uang lebih berharga dari nyawa, akhirnya mati tanpa sepeser pun uang, membawa aib keluarganya ke liang lahat. 6 bulan kemudian, badai itu telah berlalu. Menyisakan puing-puing bagi mereka yang menciptakannya, tetapi mengembalikan langit yang cerah bagi saya. Putusan cerai saya dikabulkan. Bahkan sebelum saya mendengar kabar kematian Bima, harta saya tetap utuh. Nama Bima Darmawan dan Ratna Wulandari telah terhapus sepenuhnya dari hidup saya. Saya membeli sebuah villa kecil dengan taman yang luas di pinggiran kota.
Sore ini di akhir musim semi, saya duduk di teras menyesap teh kamil. Di halaman rumput yang hijau, ibu saya, Ibu Sari sedang perlahan-lahan belajar berjalan. Beliau pulih secara ajaib. Ayah dengan sabar memapahnya, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Pemulihan ibu Anda luar biasa. Lihat kan? Terkadang cinta adalah obat paling ajaib. Sebuah suara tenang terdengar di samping saya. Saya menoleh dan menyuguhkan teh kepada Dokter Arya. Selama setengah tahun ini, dia bukan hanya menjadi dokter yang baik, tetapi juga seorang teman istimewa. Kehangatan dan ketulusannya telah mencairkan kembali hati saya yang beku. Iya dok, terima kasih. Berkat Anda, keluarga saya bisa menemukan kedamaian ini, jawab saya. Dia tersenyum. Angin sore bertiup, membawa aroma bunga, menyapu bersih debu-debu kelam dari masa lalu. Saya menatap keluarga saya, lalu memejamkan mata, memikirkan nasib tragis mereka yang pernah menginjak-injak kebaikan saya. Tuhan memang adil. Ketika kau hidup dengan kebaikan dan keteguhan, karma akan melindungimu. Sedangkan mereka yang serakah dan kejam tidak perlu kau balas. Karena kekejaman mereka sendiri yang akan menjadi kegelapan yang menelan mereka ke dasar kubur. Jangan pernah membangunkan sisi kejam dari seorang wanita yang tulus berkorban. Karena ketika batasnya dilanggar, pembalasan terbesarnya bukanlah kebencian, melainkan mengambil kembali segalanya dan membiarkan mereka hancur dengan sendirinya. Iya.